itu anugerah cinta yang diberinya. Tetapi juga Alkitab berbicara tentang sebuah rumah tangga, bahwa rumah tangga itu didirikan dengan hikmat. Dan hikmat yang seperti apa? Yaitu hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan kitab Amsal terkenal sebagai sebuah kitab yang mengajarkan kebijaksanaan yang berujung atau berdasar kepada satu hal, yaitu takut akan Tuhan. Dengan takut kepada Tuhan, maka kita menyadari semua hal dalam hidup kita adalah pemberian dari Tuhan. Saling menjaga, saling merawat keluarga. Cinta kasihnya selalu ada bagi keluarga kita. Harta yang paling terindah adalah keluarga. Walau ada suka duka, kita tetap hidup bersama. Mari bersama saling menjaga. Angkringan itu bisa dua nih. Yang pertama tuh angkringan yang kalau kita jalani tanpa hikmat dari Tuhan, maka angkringan itu singkatannya bisa jadi anggota keluarga ringsek tenan. Itu kalau tanpa Tuhan. Tapi kalau angkringan kita di dalam Tuhan dengan takut akan Tuhan, angkringan jadinya gini nih. Anggota keluarga rindu anugerah Tuhan. Amin. Jadi ada damai sejahtera di dalamnya, ada sukacita. Cinta kasihnya selalu ada bagi keluarga kita. Ditunggu kehadirannya pada tanggal 20 November di lapangan basket SDK Penabur Hibrida. Jangan lupa bawa botol minum dan baju ganti. Kelima, persidangan majelis jemaat diperluas. PMJD merupakan sarana interaksi majelis jemaat dan para jemaat untuk menyampaikan hasil kerja dan mendapatkan masukan bagi peningkatan pelayanan jemaat. Majelis Jemaat mengundang seluruh jemaat untuk hadir pada PMJD yang akan diadakan pada hari Minggu 26 November pukul 10 secara hybrid. Untuk diinformasikan lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Takso. Dalam rangka perayaan HUT PDP yang ke-34 tahun, kita mengundang saudara seiman kita ya, bernama Ibu Gloria Elsa Hutasoid. Ibu Elsa ini bercita-cita menjadi penyiar radio, tetapi Tuhan berkehendak lain. Diberinyalah pekerjaan yang tidak disukai orang, tetapi dibutuhkan orang juga. Apakah itu? Jika ingin tahu lebih lanjut tentang Ibu Elsa, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam talkshow HUT PDP yang diadakan pada Sabtu 26 November pukul 5.30 pagi ya, di GKI Gading Indah. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kosmetik yang sudah tidak dipakai atau kadaluarsa, dapat dikumpulkan di gereja dan kami akan berikan pada Ibu Elsa. Ketujuh, Basar Makanan GKI Rengas Dengklok. Dalam rangka penggalangan dana Natal, rekan-rekan kita dari GKI Rengas Dengklok akan mengadakan Basar Makanan pada Minggu 20 November di TKK 6 Penabur setelah ibadah yang kedua. List makanan yang akan dijual dapat dilihat pada warta jemaat
dan sudah dapat dipesan hari ini dengan menghubungi Saudari Cynthia. Nomor telepon tertera. 8. Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Barat dan GKI Pakuwon mengadakan Bina Pranikah yang akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 3 dan tanggal 10 Desember melalui Zoom meeting. Pendaftaran paling lambat 14 November. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Dalam situasi peningkatan penularan pada saat ini, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker saat ibadah dan apabila berada di luar rumah. Rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak Center GKI Gading Indah dapat dilihat di Warta Jemaat. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi cetak, dapat men-scan QRIS code ya, ada di depan Bapak Ibu di kursi ya, sebelah kanan yang sudah ditempelkan. Bapak Ibu bisa men-scan-nya. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema waspada dan bertahan, akan dipimpin oleh Pendeta Winner Pananjaya dari GKI Kelapa Cengkir. Jemaat dipersilahkan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Shalom saudaraku. Selamat pagi. Saat ini kita masuki di minggu kedua di bulan November, merupakan minggu terakhir dari kalender liturgi minggu biasa. Minggu depan kita akan memasuki minggu Kristus Raja dan segera akan masuki masa Advent. Natal sudah dekat saudara-saudara. Minggu ini dengan tema waspada dan bertahan. Sejauh apa kita sebagai orang beriman tetap waspada dan bertahan di dalam Tuhan. Mari kita pujikan NKB 52. Firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 8 yang menyatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh dan melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di dalam sorga, kami datang pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami. Kami memohon ampun daripada-Mu ya Bapa, untuk apa yang kami sudah lakukan, baik melalui perkataan kami, perbuatan kami, maupun sikap kami Tuhan. Seringkali kami terlalu egois, hanya memikirkan diri kami sendiri. Tapi biarlah kami juga boleh belajar untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan, yang sudah memberi teladan kepada kami, untuk boleh memperhatikan sekeliling kami, supaya kami boleh bersama-sama dengan Engkau melakukan pekerjaan yang benar. Tuhan, tolong dan beri kepada kami kekuatan untuk melakukan dengan benar, dan ajarlah kami untuk selalu taat kepada firman-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhanku
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8 berbunyi, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota betengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengar yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Buatlah hatiku lapang dan bersih, untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Buatlah hatiku lapang dan bersih, untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Persembahan pujian dari SDK 6 Penabur Waktu dan Tempat, saya persilakan.
Saat ini saudaraku, marilah kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, taburkanlah firman-Mu saat ini. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menumbuhkannya, Roh Kudus yang akan membuat kami mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan kami rindu Tuhan untuk melakukannya. Kiranya Roh Kudus juga menggerakkan diri kami untuk melakukan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu menjadi pelita, menjadi sulu yang menerangi kegelapan kehidupan kami. Biarlah firman itu juga mampu mengubahkan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Maka saat ini bersabdalah bagi kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Maleaki 4 ayat 1-2. Maleaki 4 ayat 1-2. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikian sabda Tuhan. Pada Allah. Tuhan, nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan
dikerjakan oleh tangan-Nya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Dia mengingat kasih setia-Nya pada kita, kesetiaan-Nya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira, bersorak, bermazmur. Bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorok di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Bacaan kedua
diambil dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-6 sampai 13. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus, Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-5 hingga yang ke-19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.
Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, kemarin saya mengalami situasi-situasi yang cukup sulit bagi saya, pergumulan iman. Namun untungnya ada satu ayat, satu nas yang saya ingat di Lukas 4 ayat 7 yang mengatakan, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ada amin, saudara? Saudara tahu itu yang ngomong siapa? Saya bacakan ayat sebelumnya, Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi yang ngomong itu bukan Tuhan, itu yang ngomong tadi adalah iblis. Ya, barusan saya ngeprank Bapak Ibu ya, dan ternyata ada yang menjawab, amin, dengan lantang. Saya melihat ini di postingan forum Kristen gitu ya. Sama, ayatnya sama, Lukas 4 ayat 7. Ketik amin kalau Anda adalah orang Kristen yang beriman. Amin, 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 haleluya, haleluya. Banyak yang posting, hampir sekitar 600-an saudara-saudara. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita bisa dengan latahnya merespon itu, amin, amin. Coba kita analisa sedikit ya. Penyebab pertama kira-kira apa? Yang ngomong pendeta, Pak. Satu. Apalagi? Yang membuat Bapak Ibu merespon itu dengan segera. Ini ayat, Pak. Kan beneran ada ya, di Lukas 4:7 bunyinya begitu. Ada. Cuman masalahnya yang ngomong bukan Tuhan, bukan Yesus. Yang ngomong iblis nih gitu. Ayat, Pak, ada firman Tuhan. 2. Itulah kenapa Bapak Ibu pemuka agama dan even pendeta akan dengan mudah memanipulasi jemaat karena kita begitu percaya, yakin kepada sosok pemuka agama ataupun pendeta. Kita nggak sadar sedang disesatkan. Itulah kenapa banyak juga kasus pelecehan seksual yang justru dilakukan oleh para pemuka agama. Dengan mudah mentwist ayat-ayat yang ada, dengan mudah mengatakan kalau kamu nggak ikut dosa. Di Depok belakangan lalu ketangkep ada pendeta yang melakukan pelecehan seksual dengan modus mengkuduskan tubuh. Lalu terjadilah di situ pelecehan seksual. Kalau enggak nurut dosa. Ngeri loh saudara-saudara. Hati-hati, waspada. Ternyata seseorang yang mempunyai jabatan gerejawi sebagai pemuka agama belum tentu bisa kita percaya. Kenapa? Karena dia manusia. Bisa juga punya maksud jahat. Bisa juga untuk keuntungan pribadi. Ayah saya juga seorang pendeta di GKI Klaten. Pernah suatu hari adik saya kehilangan sepeda, lalu dia khotbahkan. Sama sih khotbahnya, bicara soal waspada. Kadang kita nggak waspada dengan barang-barang kita, akhirnya kita kehilangan. Tahu saudara, hari Minggu khotbah, hari Senin dapat sepeda baru dari jemaat. Nangkap ya saudara-saudara, begitu mudahnya loh. Pendeta itu kalau mau memanfaatkan firman Tuhan untuk kepentingan kantong pribadinya, bukan hal yang sulit. Dan kita dengan mudah tersugesti dan termanipulasi. Sehingga kita perlu waspada, saudara-saudara. Sebelum COVID-19, saudara-saudara, kira-kira di tahun 1300-an, ada satu pandemi yang termasuk terbesar di dunia, yaitu Black Death. Pernah mendengar pandemi itu, saudara? Black Death terjadi di Eropa sebagian besar. Penyebab utama dari pandemi Black Death adalah doktrin gereja. Kok bisa, Pak?
Pada waktu itu muncul sebuah doktrin bahwa yang namanya binatang kucing itu adalah jelmaan iblis, sehingga harus dimusnahkan. Terjadi saudara-saudara, pemusnahan besar-besaran di kawasan Eropa oleh banyak orang Kristen justru. Kucing-kucing ditangkap, dibunuh, dibakar dan sebagainya macam. Habis. Kalau kucing habis saudara-saudara, yang terjadi apa? Hama tikus berkembang biak dengan cepat. Dan sampai ada gambaran-gambaran secara animasi, kalau Bapak Ibu cari di YouTube, gambaran yang namanya Black Death, itu serbuan tikus luar biasa. Dan penyakit pandeminya itu berasal dari tikus itu. Tahu yang meninggal berapa? Selama 7 tahun kira-kira Black Death pandemi itu terjadi, 75 juta sampai 200 juta. Ini kalau dibandingkan dengan COVID sekarang masih di sekitaran 6,5 juta. Jauh angkanya. Gara-gara doktrin gereja. Jemaat akan sangat mudah sekali tersugesti, wong itu ajaran gereja yang muncul. Ya, mungkin kita maklumi pengetahuan pada waktu itu belum semaju sekarang. Namun pesannya adalah banyak hal loh yang mungkin akan menyesatkan dan mungkin itu nggak make sense dengan pikiran kita. Dan terkadang itu diucapkan, dilontarkan oleh pemuka agama. Maka kita perlu waspada. Jangan langsung percaya. Jangan langsung, kita punya kebiasaan ya, dapat WhatsApp langsung di-share. Share-nya nggak cuman orang tertentu tapi for all. Semua kalau bisa dapat WhatsApp itu gitu. Padahal belum tentu benar tuh beritanya. Yesus pun mengingatkan saudara-saudara supaya waspada. Para murid akan berhadapan dengan Mesias-Mesias palsu. Waspada. Akan menyesatkan ini. 2 Tesalonika juga mengatakan hal yang sama, saudara-saudara. Saudara tahu kenapa ada 2 Tesalonika? Kenapa enggak cukup 1 Tesalonika saja? Karena di saat 1 Tesalonika itu diberikan, saudara-saudara, jemaat mengalami pergumulan, ditambah ada banyak pengajaran sesat, bahkan para guru-guru palsu ini saking niatnya membuat surat Paulus palsu yang mengatakan bahwa akhir zaman telah terjadi dan kamu orang Kristen gak selamat. Sampai sebegitunya. Paulus gak tinggal diam, makanya keluar 2 Tesalonika. Mau menegaskan, hati-hati dengan pengajaran guru-guru palsu itu. Ingatlah teladan-teladan kami, ingatlah pengajaran-pengajaran kami. Bahwa akhir zaman itu kita nggak tahu kapan akan datang. Kita nggak tahu kapan bahkan tanggalnya dan sebagainya macam. Diingatkan kembali supaya mereka tidak tersesat, saudara-saudara. Sejauh ini saudara-saudara, maka kita bisa belajar ya, di saat kita diajak untuk waspada, mari hati-hati di saat kita mendengarkan, menerima suatu berita, kita membaca. Filter dulu, dinalar dulu, dipikir dulu. Kalau perlu dipergumulkan dulu sama Tuhan, benar nggak nih Tuhan berita ini? Benar nggak pengajaran ini? Even itu adalah orang yang selama ini kita percaya, justru kepada orang-orang yang kita begitu percaya, kita harus semakin waspada, saudara-saudara. Karena dengan mudah itu bisa ditwist, dengan mudah bisa dimanipulasi. Yesus mengejutkan para murid saat itu di saat mengatakan bahwa bait Allah itu akan runtuh, rata. Bahkan gak ada satu batu pun yang akan berdiri di atas batu lain. Buat para murid, wah itu bencana besar. Kenapa? Bait Allah adalah pride mereka, harga diri mereka ada di bait Allah. Bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, bait Allah adalah center dari kehidupan iman, center dari kebanggaan mereka sebagai orang Yahudi. Dan kalau itu runtuh, bisa menjadi adalah sebuah akhir dari segalanya. Ya namanya juga bangga dengan bait Allah itu, saudara-saudara. Dan memang bait Allah di saat Yesus memberitakan berita itu di usia 33 tahun, 37 tahun kemudian, 70 Masehi, bait Allah runtuh.
oleh Kekaisaran Romawi. Karena saat itu terjadi pemberontakan orang Yahudi. Jadi nubuatan yang diucapkan Yesus benar terjadi. Bait Allah hancur luluh lantah 37 tahun kemudian. Dan di saat Yesus berusia 33 tahun mengingatkan kepada para murid, hati-hati, nanti akan muncul tuh banyak mesias-mesias palsu yang mengaku anak Allah di situ. Yang mungkin akan menyesatkan dan mengatakan ini loh, akhir zaman akan segera datang. Maka para murid diingatkan untuk waspada supaya tidak tersesat. Bahkan diingatkan juga akan ada pemberontakan, memang ada pemberontakan juga yang terjadi pada akhirnya. Juga akan ada gempa bumi, penyakit, kelaparan, dan banyak tanda-tanda lainnya. Dan para murid diminta untuk waspada. Yesus sudah memperingatkan terlebih dahulu. Dan nanti akan ada orang-orang yang menyesatkan, sehingga hati-hati. Di dunia kita zaman sekarang, saudara-saudara, ada berapa kali berita narasi soal kiamat akhir zaman sudah kita lewati. Saya ingat benar tahun 2000. Bapak Ibu mengalami berita kiamat tahun 2000, Y2K, milenial, ibadah tahun baru nih, 31 nih, deg-degan. Ini 1 menit lagi kiamat. Ternyata enggak terjadi juga. Muncul lagi berita kiamat 2012 dan itu ada filmnya. Wah, rame saudara-saudara. Banyak gereja mengadakan ibadah puasa, persekutuan bersama untuk menangkal yang namanya kiamat ini. Lewat 2012 enggak terjadi apa-apa. Barulah orang tahu belakangan, oh itu tuh cuman isu untuk supaya film 2012 itu populer, banyak yang nonton di bioskop. Semudah itu loh kita terpengaruh, saudara-saudara. Tapi ternyata banyak juga yang percaya. Ada sekte-sekte tertentu yang mengaku dia adalah titisan, utusan lah. Ya seperti mesias-mesias palsu, saudara-saudara, di Bandung. Bahkan menjual seluruh hartanya sebelum akhir zaman tiba, sebelum kiamat tiba. Di Amerika juga banyak kelompok-kelompok yang muncul memberitakan soal akhir zaman. Bahkan ada yang bunuh diri massal bahkan pada waktu itu. Gara-gara isu kiamat ini, saudara-saudara. Jadi gak main-main, ternyata banyak orang yang mudah percaya dengan narasi-narasi kiamat. Apalagi kalau disertai dengan tanda-tanda yang tadi seperti disebutkan oleh Yesus, banyak peperangan, ada bencana di mana-mana. Kalau gempa, saudara-saudara, Indonesia itu ring of fire. Jangan heran kita sering kena gempa. Kita itu dikelilingi gunung berapi aktif yang setiap saat bergerak. Jadi wajar kalau Indonesia itu sering gempa. Tapi seringkali orang Kristen kasih sedikit-sedikit narasi kiamat. Apalagi kalau beberapa kali terjadi dan gede-gede tuh, ada korban-korbannya. Muncullah satu postingan. Kiamat sudah dekat, kita dapat WhatsApp, kita baca di media sosial kita nonton di YouTube, ada seseorang yang bicara ngaku-ngaku nabi dan sebagainya macam. Ada 2 hal yang bisa jadi patokan saudara-saudara supaya kita hati-hati. Pertama, kalau ada orang yang mengaku-ngaku entah dia titisan, utusan, apapun itu sudah berarti berita hoax, tidak benar, sangat diragukan kebenarannya, itu pertama. Kedua, kalau sampai berita atau informasi kiamat itu ada tanggalnya, biasanya memilih tanggal kiamat itu milihnya yang cantik-cantik, bener nggak? 20.02.2022, nah itu tuh, yang kembar-kembar gitulah biasanya yang dipilih. Kalau sampai ada tanggalnya seolah-olah itu sudah pasti, atau mungkin takut nih kalau ada tanggalnya, ya udah bulannya aja, kira-kira bulan ini, tahun ini, itu juga sudah pasti salah. Mudah kan saudara-saudara ya, cuman ada 2 patokan, kalau ada yang ngaku sebagai nabi atau apapun itu, atau kalau ada kepastian tanggalnya. Karena akhir zaman terjadi, Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang pernah tahu. Yesus datang kembali seperti pencuri, kita tidak akan pernah tahu. Jadi kalau sampai ada tanggalnya pasti salah. Sesederhana itu saudara-saudara. Untungnya masyarakat sekarang udah lebih pinter, mendapatkan banyak informasi lebih cepat, juga kita banyak mungkin diingatkan, ini berita hoax, berita nggak benar, jangan diteruskan dan segala macam.
Sehingga kalau dengar berita atau lihat angka-angka yang kembar, banyak yang mikirnya bukan kiamat lagi sih sekarang. Kebanyakan mikirnya, wah ini tanggal bagus buat nikah. Sudah siap-siap nih, amplopin buat yang datang resepsi nanti kalau dapat undangan. Nggak apa-apa, itu lebih baik daripada mikirin kiamat, mending mikirin nikah, saudara-saudara ya. Itu better. Jangan sampai kita akhirnya terpaku di situ, kita ketakutan, dan kita meninggalkan Allah karena pengajaran sesat itu, saudara-saudara. Maka kedua, yang penting adalah bagaimana kita bertahan. Di ayat 19 dikatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bertahan di sini menggunakan bahasa Yunani, hupomone, yang berarti saudara-saudara, menahan dengan penuh kesabaran. Kalau mau dijabarkan lagi agak panjang, kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Jadi kalau kita punya limit kesabaran di sini, hupomone akan melebihi limit kita. Kita akan tetap bertahan. Contoh yang paling simpel adalah pandemi ini, COVID ini. Kita sedang diajarkan untuk bertahan. WFH, kita di rumah, tinggal di rumah. Mungkin ada dari kita yang sudah nggak tahan waktu itu, pengen segera keluar dari rumah. Berapa banyak opa dan oma yang stres luar biasa di saat nggak bisa ikut persekutuan. Persekutuan di Kelapa Gading lansia itu unik, saudara-saudara. Hari Selasa di Kelapa Cengkir, nanti hari Kamis di Gading Indah, hari Rabu di gereja lain. Oma-omanya sama, muter di Kelapa Gading. Itu aktivitas lansia di Kelapa Gading, persekutuan lansia. Sekali nggak bisa keluar rumah, stres. Berat. Nggak tahan. Dan kita diajar untuk hupomone, bertahan dalam satu waktu. Dan mungkin itu melebihi ekspektasi kita. Tanpa sadar 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu. Kita diajar untuk bertahan. Terus bertahan dan terus bertahan. Dan karena bertahannya terus menerus, makanya bukanlah pertahanan yang pasif, melainkan pertahanan yang aktif. Berapa dari kita di saat pandemi ini justru menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mungkin dapat skill yang baru, kita mungkin melakukan hal yang baru. Di tengah kita bertahan, kita nggak diem aja, nggak pasrah, ya udahlah terserah Tuhan mau apa. Tapi ternyata kita melakukan sesuatu dan ternyata itu menghasilkan. Jack Dempsey, seorang petinju profesional tahun 1914-an punya semboyan. The best defense is a good offense. Dan di dalam berbagai macam bidang olahraga, sepak bola, basket, badminton, pertahanan yang solid adalah penyerangan yang baik. Ternyata bertahan belum tentu mengalah, ternyata bertahan belum tentu kalah. Bertahan bisa menjadi satu strategi yang sangat baik untuk ke depan kita mengambil langkah yang lebih baik. Kalau dalam olahraga bisa menghasilkan poin kelak, bisa menghasilkan gol kelak. Bertahan penting supaya nggak gampang kebobolan, supaya kita nggak kalah. Maka diperlukan strategi pertahanan, defense yang kuat, dan kita bertahan di situ. Inilah saudara-saudara pentingnya kita tetap bertahan. Meskipun banyak hal mungkin coba menghancurkan hidup kita. Kita usaha, kita coba bangun susah-susah, kok ada orang yang mau coba ngerjain kita pakai ilmu gelap lah, pakai apalah. Kita sudah menggelontorkan modal yang besar, tetapi banyak pihak mungkin tidak menyetujui kita. Banyak yang menggoyangkan kita. Memang tidak mudah yang namanya bertahan. Bagaimana kita tetap solid. Dan dalam bacaan kita dikatakan Allah akan memelihara mereka, rambut orang yang percaya pada Yesus tidak akan hilang sehelai pun dari kepalanya, di ayat yang ke-18, saudara-saudara. Dari sini kita tahu bahwa ternyata di dalam kita bertahan kita tidak sendirian. Yesus menyertai. Yesus memberikan perlindungan. Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Meski
Tidak bisa dipungkiri juga bahwa bisa sampai kehilangan nyawa. Para murid di dalam memberitakan Injilnya juga pada akhirnya kehilangan nyawanya. Enggak lantas hidup abadi selama-lamanya. Bahkan banyak murid-murid Yesus yang mati secara tragis dan mengenaskan, saudara-saudara. Namun kasih Kristus melebihi dan melampaui yang namanya kematian. Oleh karena itu Paulus sering mengatakan kepada kita, kehidupan iman kita itu seperti perlombaan. Kita harus tetap dalam perlombaan iman kita sampai garis finish. Garis finishnya apa? Kematian. Harus tetap bertahan dalam perlombaan itu sampai garis finish. Jangan lepaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita selesaikan perlombaan kita masing-masing ini, saudara-saudara. Seorang veteran perang Vietnam bernama Bob Wieland. Dia mengikuti maraton di New York dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, 4 hari, 2 jam, 47 menit, dan 17 detik, saudara-saudara, untuk dapat menyelesaikan maraton itu dan mencapai garis akhir. Dan menjadi maraton terlama, peserta maraton terlama sepanjang sejarah. Pertanyaannya, kenapa kok bisa lama banget lari maraton? Sampai 4 hari lebih bahkan. Saudara-saudara, Bob Wieland adalah veteran perang Vietnam dan dia tidak mempunyai kaki. Sehingga dia mengikuti maraton dengan kedua tangannya. Terseok-seok, luka lebam, berdarah pasti, lecet dan sebagainya macam. Namun Bob Wieland terus berjalan dan terus berjalan menggunakan tangannya hingga ke garis finish, menyelesaikan perlombaan itu. Meskipun gak enak, meskipun penderitaan kita alami, apakah kita juga tetap bertahan dan akan menyelesaikan perlombaan kita masing-masing, saudara-saudara? Kita diajak untuk bertahan sampai melampaui batas. Kita diajak untuk tetap bertahan meskipun menderita. Maka saudara, kalau bicara tema kita waspada dan bertahan, saya rasa secara praktek kehidupan Bapak Ibu sudah expert dan menguasai. Kok bisa Pak? Kita ngalamin banjir ya warga Kelapa Gading, betul? Banjir terbesar tahun berapa? 2002. Lalu biasanya ada siklus 5 tahunan ya. 2002 lalu ada 2007 dan seterusnya. Banjir terjadi. Perhatikan warga Kelapa Gading itu melihat tanda-tanda, waspada. Kalau hujan sudah mulai intens, deras, selama bahkan lebih dari 1 jam, 2 jam, lalu mulai lihat sungai-sungai di sekitar. Kalau udah mulai agak meluap-meluap, nah mulai deh mobil diparkir di jembatan, cari tempat yang tinggi. Kalau di Kelapa Cengkir lucu lagi, kita jemaat gak boleh parkir di dalam komplek, tapi giliran banjir, mobil warga itu parkir di gereja gitu. Parkir. Semua udah siap, waspada banjir. Lalu kita akan melakukan segala upaya, peralatan-peralatan elektronik kita naikkan, kita udah siap. Kalau ada uang, kita merenovasi rumah kita pasti ditinggikan. Itu ciri khas kita udah well prepare kalau soal banjir, kita sudah expert, waspada siaga, kita udah tahu ini bakalan banjir, ini enggak. Tapi puji Tuhan ya, belakangan ini cukup sering surutnya cepet ya. Kita enggak mengalami banjir yang terlalu parah belakangan ini, saudara-saudara di Kelapa Gading. Dan kita bertahan. Saya ketemu dengan Oma di WGP, dulu saya sempat ditempatkan di WGP untuk tinggal. Oma tiba-tiba tergopoh-gopoh membawa belanjaan, dan saya tanya, Oma dari mana? Ini mau banjir. Saya sudah siap Indomie, telur dan segala macam supaya bisa makan, karena dia tahu kalau banjir terjadi banyak yang tutup. Kita sudah punya strategi untuk bertahan, kita sudah siap kalau menghadapi yang namanya banjir, gimana supaya bisa bertahan. Demikian juga dengan pandemi, kita sekarang sudah lebih waspada. Kita udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Dulu mungkin awal-awal masih tergopoh-gopoh juga. Obat cacing diminum, obat apa diminum, katanya ini efektif. Berjalannya waktu ada yang enggak, ada yang tetap iya gitu ya. Kita sekarang sudah lebih peka, sudah lebih tahu bagaimana menghandle pelan-pelan COVID-19 ini. Dan kita bertahan, tetap menggunakan masker,
Di dalam kita ibadah, di dalam kita berinteraksi, kita mungkin jaga kesehatan. Secara nggak langsung kita mulai terbiasa cuci tangan dan banyak prokes yang kita lakukan untuk menghadapi pandemi ini. Karena kita tahu pandemi belum berakhir. Jadi saudara-saudara, dalam praktek kehidupan kita sudah memiliki kepekaan untuk waspada dan juga bertahan. Tinggal bagaimana kehidupan iman kita bersama-sama dengan Kristus. Apakah kita juga waspada? Rajin membaca firman Tuhan sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai disesatkan seperti tadi di awal, saudara-saudara. Dan apakah kita bertahan di tengah segala terpaan, badai kehidupan yang kita alami? Apakah iman kita tetap bersama-sama dengan Kristus? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening sejenak bagi kita. Paduan suara Gracia akan mengiringi saat teduh kita.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudaraku, saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sampai berapa kalikah Tuhan kami harus bertahan di saat kami juga disakiti, dilukai, dikecewakan. Dan mungkin ada yang mengalami trauma di dalam relasi keluarga kami. Kami merindukan Tuhan untuk damai sejahtera dapat kami rasakan. Bapa, pulihkanlah kami yang mengalami luka di tengah-tengah keluarga kami. Dan terlebih lagi hal itu dilakukan oleh orang-orang yang justru kami sayangi dan kami cintai. Kami rindu Tuhan, Engkau yang memulihkan, dan biarlah kami juga dapat bertahan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memulihkan kondisi ekonomi dan juga pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan, pekerjaan yang kami jalani. Kami sadar juga banyak PHK yang terjadi, kami yang kehilangan pekerjaan, kami yang sedang mencoba merintis usaha yang baru, kami yang sedang mencari pekerjaan saat ini. Ditambah kami juga diperhadapkan tantangan resesi di tahun yang akan datang, di mana sudah terjadi di belahan dunia lain. Kami berdoa Tuhan, semoga Indonesia tidak berdampak resesi, tidak terkena resesi. Kami berdoa juga supaya kami dapat waspada dan bertahan, memiliki strategi yang baik dalam menghadapi resesi ini. Kami juga berdoa di tengah COVID-19 ini, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang memulihkan diri, atau akan mengambil keputusan medis dalam waktu dekat. Terlebih juga bagi pendeta Novita yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Kami berdoa Tuhan melalui obat-obatan, melalui pertolongan tenaga medis, melalui fasilitas kesehatan yang ada, Engkau pakai untuk menyembuhkan dan memulihkan. Dan biarlah Engkau juga kuatkan iman dari saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam sakitnya. Biarlah tetap bertahan di dalam-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang studi, yang kuliah maupun yang sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya apa yang dipelajari tidaklah sia-sia. Apa yang dikerjakan kiranya itu menjadi bekal yang baik untuk kelak mencapai cita-cita yang diinginkan. Dan kiranya apa yang dicita-citakan juga berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, di dalam setiap pengambilan keputusannya, kiranya juga dapat berpihak kepada masyarakat. Tidak hanya mementingkan kepentingan politik, kepentingan golongan atau pribadi bahkan. Terlebih menjelang pemilihan ke depan, biarlah Engkau berikan keamanan situasi yang kondusif Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga serahkan setiap pergumulan kami saat ini pribadi lepas pribadi, tantangan yang kami hadapi, masalah-masalah yang harus kami selesaikan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Kami percaya setiap pergumulan dan seruan doa kami, Engkau selalu mengindahkan dan mendengarnya. Ajarlah kami dapat merespon dengan tepat, ajarlah kami juga memahami setiap jawaban-Mu. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Inilah Tuhan doa-doa syafaat kami yang kami naikkan seperti yang Kau ajarkan kepada kami.
Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan dalam saat kita beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Bagi jemaat yang hadir di gereja dan tidak menggunakan QR code atau transfer, dapat menyampaikannya dengan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan dimasukkan dalam keranjang persembahan yang telah disediakan. Kita akan naikkan pujian bersukacitalah yang kalis hatinya. Bersukacitalah yang kalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, pemuda dan merda yang gagah dan lemah, sorakan bagi Allahmu pujian yang megah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua daripada-Mu saja. Saat ini kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Dengan kerelaan hatinya, Engkau senantiasa memberkati pekerjaan, usaha, sumber penghidupan,
dan mata pencarian kami. Melaluinya kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga bagi majelis gereja dalam mengelola persembahan ini, agar memiliki hikmat kebijaksanaan dalam mengelola dan mengatur untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni dosa kami jika ada terselip dosa saat memberi persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sabarlah wahai jiwaku, tahan derita, jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setiap akan mengecewakan, yang dinawannya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarkan Tuhan yang memimpinmu. Sebab bintang dalam masa lambat dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat akan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Saat ini saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.